warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Nah, sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil, tolong acungkan tangan. Anggi, Hadir, Bu. Ilyas. Hadir, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode eksperimen dan model pembelajaran inquiry, peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan terkait kesetimbangan benda tegar dan diharapkan peserta didik mampu menentukan letak kesetimbangan benda tegar, mampu membuktikan bahwa benda yang mengalami keseimbangan rotasi resultan momen gaya sama dengan 0 dan mampu menentukan hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dengan momen gayanya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Sekarang buat kelompok masing-masing 2 orang. Nah, kemarin kan kita telah mempelajari tentang dinamika rotasi. Nah, ada yang masih ingat nggak? Apa sih yang dimaksud dengan dinamika rotasi? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Dinamika rotasi adalah ilmu yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lainnya yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Nah, bagus sekali ya jawabannya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kalian pernah nggak melihat orang yang sedang bermain jungkat-jungkit? Nah, pada jungkat-jungkit itu prinsip kerjanya seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Tidak, Bu. Nah, jungkat-jungkit itu adalah sebuah permainan di mana terdapat sebuah papan panjang dan sempit yang berporos di tengah. Nah, saat permainan jungkat-jungkit berlangsung, ujung yang satu itu akan bergerak naik terdorong ke atas dan ujung yang lainnya akan bergerak turun akibat adanya gaya gravitasi. Nah, papan jungkat-jungkit ini dirancang agar seimbang di tengahnya. Nah, hal ini sesuai dengan materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu kesetimbangan benda tegar. Nah, sekarang Ibu akan memberikan video kepada kalian. Coba disimak baik-baik ya videonya. Baik, Bu. Nah, apakah videonya sudah disimak dengan baik? Sudah. Coba, ada yang ingin bertanya tidak terkait video yang sudah ditonton tadi? Saya, Bu, apa yang harus dilakukan oleh pedagang tersebut agar saat memikul dagangan cuankinya terasa nyaman dan pundaknya tidak merasa kesakitan? Nah, bagus ya pertanyaannya. Sekarang Ibu akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Nah, ketika beban dagangan diberikan pada ujung kedua kayu yang dipikul, akan terjadi gerakan rotasi. Nah, jika beban dan panjang lengan atau jarak beban dengan poros, di sini dikatakan porosnya itu adalah pedagang tersebut ya. Nah, jika nilainya itu sama, maka keadaan tersebut akan setimbang sehingga pedagang tersebut tidak akan merasakan kesakitan di pundaknya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan yang terdapat pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, kalian ikuti langkah-langkahnya ya dengan baik.
tadi kan kalian sudah melakukan percobaan ya. Sekarang coba data yang dihasilkan dari percobaan tadi diolah bersama dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Nah, setelah datanya diolah, coba Ibu bertanya, apakah percobaan kalian tersebut sudah sesuai dengan prediksi yang diajukan di awal apa belum? Coba, apakah ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Berdasarkan grafik, gambar atau tabel di atas diperoleh bahwa perubahan momen gaya dalam kesetimbangan benda tegar berbanding lurus. Gaya yang bekerja terhadap momen gaya sama dengan nol, di mana pengaruh gaya terhadap momen gaya yang menyebabkan gerakan rotasi sangat besar. Dengan demikian, gaya memberikan pengaruh jika nilai gaya kedua beban memiliki nilai yang sama. Nah, bagus sekali ya penjelasan dari Ilyas terkait percobaan yang telah dilakukan. Coba sekarang apakah kalian bisa menyimpulkan apa yang didapatkan dari hasil percobaan yang telah dilakukan? Ya, Bu. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa berbanding lurus gaya yang bekerja terhadap momen gaya sama dengan nol, di mana pengaruh gaya terhadap momen gaya yang menyebabkan gerakan rotasi sangat besar. Dengan demikian, gaya memberikan pengaruh jika nilai gaya kedua beban memiliki nilai yang sama. Nah, setelah tadi melakukan percobaan, sekarang Ibu akan memberikan sedikit materi kepada kalian tentang momentum sudut dan titik berat. Nah, momentum sudut itu merupakan momentum yang dimiliki benda-benda yang melakukan gerak rotasi. Nah, momentum sudut ini adalah sebuah partikel yang berputar terhadap sumbu putar. Didefinisikan sebagai hasil kali momentum linear partikel terhadap jarak partikel ke sumbu putarnya. Sistematis dapat dituliskan dengan L sama dengan P dikali R. Nah, karena P sama dengan M kali V dan V sama dengan omega dikali R, dengan omega itu adalah kecepatan sudut, maka besarnya momentum sudut terhadap sumbu putarnya yaitu L sama dengan M dikali V dikali R sama dengan M dikali R kuadrat dikali omega sama dengan V dikali omega. Nah, sedangkan titik berat merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Nah, titik ini dapat berada dalam benda atau sekitar benda itu sendiri. Suatu partikel dikatakan dalam keadaan setimbang apabila resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut sama dengan nol atau sigma F sama dengan nol. Apabila partikel pada bidang X, maka cara kesetimbangan adalah resultan gaya pada komponen sumbu X dan sumbu Y sama dengan nol. Berdasarkan hukum Newton 1, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka percepatan benda menjadi nol. Artinya bahwa partikel dalam keadaan diam atau bergerak dengan keadaan tetap. Apabila partikel dalam keadaan diam tersebut mengalami keseimbangan statis, sedangkan jika bergerak dengan kecepatan tetap disebut dengan keseimbangan dinamis. Dan tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan untuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Sebenarnya benda tegar ini hanyalah suatu model idealisasi. Nah, karena pada dasarnya benda akan mengalami perubahan bentuk apabila dipengaruhi oleh suatu gaya atau momen gaya. Namun karena perubahannya sangat kecil, maka pengaruhnya terhadap keseimbangan statis ini dapat diabaikan. Nah, jika ada gaya yang bekerja pada benda, maka titik tangkap gaya tidak selalu berada di pusat massa benda. Benda yang mengalami keseimbangan rotasi resultan momen gaya sama dengan nol, kecepatan sudut konstan dan percepatan sudutnya sama dengan nol. Dituliskan dengan sigma X sama dengan nol atau sigma tau sama dengan nol. Nah, resultan momen gaya ini sama dengan nol. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh momen gaya pada syarat keseimbangan benda tegar seperti yang sudah dijelaskan
oleh kelompok Anggi dan Bella. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan tugas uji kompetensi untuk sebagai latihan kalian di rumah, dikumpulkan minggu depan, yaitu latihan soal di buku paket halaman 198, dikerjakan secara individu nomor 1-3 ya. Nah, alhamdulillah materi pelajaran pada hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Mari kita akhiri pelajaran hari ini.